diajak berdebat. Sekarang Mas Juma sudah ready. Silakan ditanyakan atau mau diapakan. Oke, saya mau izin turun dulu. Di sini ada azan sholat. Jazakallah. Siap Aki siap. Bang Suma, Bang Suma. Iya, kenapa? Bang Suma. Iya, kenapa, Mbak? Kencing berdiri itu boleh nggak dalam kencing berdiri itu boleh nggak bagi laki-laki? Gimana? Kencing berdiri itu boleh nggak bagi laki-laki? Yang nggak boleh itu mainin mic Anda yang belum sunat karena bau smegma, itu nggak boleh. Coba aja kalau berani. Pasti itu kena vertigo lo 7 hari 7 malam. Coba lu ngomot kulup. Coba lu ngomot kulup yang belum sunat. Kalau nggak 7 hari 7 malam lu kena vertigo. Bro, coba aja. Ayo, yang tertib ya. Ayo, yang tertib. Yang lain dia. Ayo, gua kasih tantangan. Gua punya teman Papua belum sunat. Ayo, lu mainin kulupnya. Yang lain kalau lu nggak vertigo bagus. Yang lain gas. Sabar. Mau minta apa? Aku mau debat. Sabar Kenapa ya. Oke, saya kawal dulu. Yang lain tolong di mute. Bang Zuma tadi ada pertanyaan dari inilah siapa di domba tersesat ini. Silakan Bang Zuma. Ya, boleh. Gini Mbak. Yang melatar belakangi Anda bertanya ini apa? Sehari-hari lah Bang. Anda sehari-hari kencing berdiri maksudnya? Aku tanya laki-laki bukan perempuan. Oh, Enggak, suaminya kalau kencing itu Bang digobal gabel, jadi muncrat kemana-mana. Dia mau tanya itu. Karena di agamanya, di kitabnya nggak diajarin cara adab kencing yang baik dan benar. Makanya kayak noselnya Blanwir itu loh, yang selangnya kemana-mana gitu. Dia mau ini. Aku tanya ke Bang Zuma. Ya, jadi di Alkitab itu tidak mengajarkan caranya kencing yang benar. Makanya dia teringat bagaimana suamiku kalau kencing digobal gabel soalnya, gimana caranya gitu loh. Yang baik itu gimana? Karena di Alkitab saya dulu itu tidak tanyanya gitu loh Bu. Tanyanya yang jujur. Tanyanya yang jujur. Di Alkitab saya itu Bang Zuma tidak diajarkan caranya kencing. Kalau digobal gabel gimana hukumnya sambil berdiri atau sambil salto kencingnya? Karena suami saya begitu. Gitu loh cara tanyanya yang benar gitu loh. Keadaan dia Muslim terpengaruh Muhammad kali ya. Aduh, Bang Zuma, ayo Bang Zuma debat dong. iya, gimana? Debat atau bertanya ini? Ya bertanya, tanya jawab, begitulah Bang. Boleh nggak laki kencing berdiri? Boleh. Betul. Iya. Oke. Kenapa, Mbak? Saya baca ya. Pertanyaannya Saya apa? baca. Pertanyaannya apa? Tadi Bang cuma bilang boleh diskusi. Bukan boleh. Coba kamu buat. Ganggu nih, aku sama Bang Zuma lagi debat. Kenapa mereka ganggu-ganggu sih? Aku lagi debat sama Bang Zuma. Gua nggak gangguin manusia yang menuhankan manusia yang punya biji. Ngapain? Bukan level. Aduh, kenapa nih si Vincent lagi nggak ngerti perumpamaan, ngomong terus, potong-potong, kapan selesainya? Coba baca Amsal 7, 18, 19 itu gimana? Sudah dibaca belum? Depan rumah kemarin kasih PR kan? Marilah kita memadu kasih. Ada tukang becak lewat. Salah siapa kalau diprot-prot sama tukang becak, digenjot sama tukang becak? Salah yang baca Amsal 7, 18, 19 bro. Itu pedofil nih, kayak anak kecil. Bunda Maria itu melahirkan Yesus itu umur 12 tahun. Bunda Maria mengandung Yesus umur 10 tahun. Berarti Roh Kudus juga suka anak kecil. Roh Kudus juga pedofil, sama aja. Aku mau debat sama Bang Google. Bunda Maria melahirkan Yesus umur berapa? 12 tahun. 10 tahun mengandung Yesus, 10 tahun jalan. Berarti Roh Kudus lu suka sama anak kecil. Sama aja. Kalau Roh Kudus lu gak suka sama anak kecil, lu gak punya Tuhan. Gak punya Tuhan lu. Aduh, pedofil aja ngomong. Aduh, pedofil. Ya, Roh Kudus juga pedofil sama aja. Umur 10 tahun ngambilin anak 10 tahun kan. 6 tahun, kamu lebih muda. Dari kamu 3 tahun lebih kacau. Ya udahlah, aku mau debat sama Bang Zuma. Ayo, kita dialog, ayo kita diskusi ya.
Kamu bertanya, Zuma. saya paham. Iya, iya. Sama-sama, Ngomong dong sama kamu bertanya, aku menjawab. Habis itu aku mau bertanya, kamu jawab. Gitu ya? Ya. Oke. Tapi jawabnya sesuai kemampuan masing-masing ya. Bang Zuma jawab kemampuan Bang Zuma, aku jawab sesuai kemampuan saya. Oke? Iya, iya. Karena kalau saya menjawab pakai people nanti langsung mualaf antum. Silakan. Enggak, aku enggak akan Diskusi sama mualaf. Bani Aku juga Kulub enggak mau ini nih. poligami kan. Bani Smegma Aku gini juga gini enggak nih. mau dinikahi sama tete-tete tua, Biar jadi itu. anti Islam. Silakan. Dia yang ngisep Smegma, kita yang Bisa pusing. agak dibesarin dikit Bang Zuma suaranya. Saya lagi Bang Zuma, Oke, nggak apa-apa. Bang Yang lainnya Zuma. tolong dihargai Bang Zuma ya, karena suaranya kecil, jadi jangan sampai ketidas Bang Zumanya. Silakan. Ya, baik, baik. oke. Abang bilang tadi kan boleh kencing berdiri kan laki-laki. Abang yang Di bilang mana? loh. Di mana? Tadi kan aku Nah, tanya, makanya aku saya tanya. bilang tadi, Abang bilang, Bang Juma bilang, Gurunda bilang boleh mau diskusi. Yang lainnya tolong, Gitu yang loh. lainnya tolong diam. Dong. Bang Zuma suaranya udah kecil terus di kan si Vincent lagi. Bro Kristus, Siapa? lebih baik Anda ke klinik Tongfang, Bapak berobat. Itu telinga Anda perlu dikorek itu. Kayaknya udah masuk ke THT. Coba berobat klinik Tongfang dulu, klinik Tongfang. Bang gimana dong? Nggak kedengeran itu Suara Bang Zuma telinganya. kecil tapi dia komen terus si Vincent. Gimana dong, Pak? Iya. Ya, kalau mau berdebat sama Bang Zuma harus ke THT dulu, cek dulu telinganya itu ada kotorannya nggak, kesumbat kolor Yesus nggak gitu loh. Astaga. Untung saya Kristen. Kalau apa? Aduh. Bang sudah ya, Bang Zuma. Aku tanya sekali lagi Bang Zuma. Aku tanya sekali lagi. Boleh nggak Iya. laki-laki kencing berdiri? Kalau berdasarkan ajaran agama Islam itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW itu melarang. Terus menurut abang yang buat toilet laki-laki yang itu loh, yang kencing-kencing berdiri itu dosa. Apa hubungannya dengan ajaran agama Islam, Pak? Saya rasa tidak ada hubungannya dengan kita belajar, kita lagi tanya jawab tentang Islam, kan? Ada hubungannya. Nah, saya bacakan sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melarang untuk kencing berdiri. Jadi di sebuah hadis katakan mau lari orangnya. Udahlah kalau gitu. Aduh, kabur lagi orangnya. Padahal saya juga mau bertanya, apakah di dalam kitab yang Anda gunakan itu boleh makan kotoran sendiri? Karena dalilnya ada di dalam kitabnya. Dalam Yesaya 36 nomor 12. Karena mereka tidak cukup mempunyai makanan, mereka juga akan memakan kotorannya sendiri. Itu boleh nggak? Sebagaimana yang dicontohkan Sama air di dalam kencingnya kitab. juga bersama-sama dengan kamu. Iya. Karena jelas sudah dipraktekkan di dalam Bible-nya, kan gitu. Makan nya sendiri ada loh dalilnya. Ini suara saya yang hilang atau Ada. Bisa Udah, Bang, orangnya udah nggak bisa ada, udah didengar hilang. kok. Gara-gara ya saya 3612 tadi udah nggak ada dia. ya baiknya Bang Zul ambil aplikasi yang bisa tepuk tangan Bang Zul. Ada di sini ada. Aduh, Coba dicek dulu. aduh, kenapa aku dikeluarin mulu sih? Takut ya terima kebenaran. Aduh, dikeluarin terus aku nih. Ya, jadi Mbak, saya jawab yang tadi ya. Baik. Itu sudah ada tepuk tangan tuh. Anna Rasulullah Itu sallallahu alaihi pertanyaan wasallam. aku, Bang. Pertanyaan aku. Bang. Orang yang Mana membuat pusat, Bang Zuma lagi jelasin, didengerin, Bang Zuma lagi jelasin itu. Iya, jadi kita Iya, boleh kencing itu berdiri. berjelas Itu dengan itu aku. dilarang. Nggak bisa. Ah? Berarti berdosa lah orang yang membuat toilet pria. Gimana? Berarti berdosa orang yang membuat toilet pria itu. Akan dihukum seperti apa di neraka?
Pertanyaannya apa ini? Kan abang bilang dalam agama Islam tidak boleh kencing berdiri untuk laki-laki. Emang nggak boleh? Ya, ya. Pertanyaan aku, apakah orang yang membuat toilet pria itu, yang membuat toilet pria itu berdosa? Masuk neraka Tidak. enggak? Tidak berdosa. Kenapa tidak? Dia melanggar kenapa hukum. tidak? Kan gini ya, di toilet mall itu kan ada pilihannya, ada yang berdiri sama ada yang di dalam bilik-bilik itu duduk gitu loh bro. Umat muslim yang milihnya yang duduk, nggak berdiri. Lu tuh kenapa sih? Yang oten yang berdiri itu, yang di gobal-gabel, di urinor itu oten yang berdiri kencing itu. Kalau umat muslim masuknya ke bilik. Yang tahu ilmunya ke bilik, dia jongkok. Nabi pedofil dia. Oh iya, Nabi pedofil dia. Iya, buka kamu bilangan 3136. 36 orang perawan dipersembahkan untuk Tuhan. Kamu saya buka ya. Saya buka. Aku Loh, sedang kok kamu nyungsep kamu. Bang Suma, ayo Buka lanjut, kamu. jangan di mute. Oh, udah Bang takut Suma, dia. ayo lanjut. Saya Bang open Suma. ya, saya open cam. Lanjut Bang Juma Gurunda, silakan. Apa? Ini nih nggak mampu jawab agamanya sendiri. Iya, nanti saya jawab ini di bilangan 3136. Ini Dijawab. iya ini saya open cam. Toilet itu kan ada duduk sama berdiri di mall atau di tempat itu kan. Ambil pembenaran dari kitabmu sendiri, jangan pakai kitab orang Iya, lain. umat muslim yang tahu mah di bilik dia nggak berdiri. Emang oten kan di mall kan tempat umum. Emang muslim yang Iya. kencing di situ. Oten juga kencing di situ di gobal gabel dia sambil nari-nari dia. Tapi kan orang Kristen kan bukan. Ini loh Bang Suma. Ayo Bang Suma, debat. Ayo Bang Suma, jangan Kelas orang lu aja nggak nyambung ke klinik Tongfang dulu berobat beli angkung. Gejala-gejala stroke itu ngomong aja nggak lancar, lu mau ngomong sama Bang Zuma lagi. ikut campur. 1 menit ya, 1 menit. Klinik Tongfang aja. Di angkung. Mbak, coba Gejala diam stroke dulu, itu. saya jelas. Bang Vincent, biar Bang Juma yang ngadepin Bang Vincent. Demennya kroyok, demennya kroyok kan. Kenapa aku harus ladenin 31 kali? Aku kan meladeni Bang Zuma doang. Ya udah diam. Jadi gini, larangannya adalah kencing berdiri. Tidak ada larangan membuat kloset berdiri. Lalu kemudian ketika Anda larangannya makan babi, tidak ada larangan menciptakan babi, kan gitu ya. Jadi tidak relevan dengan pertanyaan saudara. Saya sudah jawab, di Islam dilarang kencing berdiri. Dah selesai. Giliran saya bertanya sama Anda. Bang, tunggu. Giliran saya. Satu-satu dong. Gantian. Aku mau Apakah- berarti satu kali bertanya ya, jangan sambung Bang, jangan sambung. Saudara, dengarkan dulu Mbak. Apakah di dalam kitab saudara itu ada pelarangan ketika dipraktekkan ada seseorang yang diceritakan makan ee-nya sendiri? Ada nggak larangannya kemudian? Silakan. Di dalam Yesaya 36 nomor 12 di situ ada praktek orang makan ee-nya, minum kencingnya sendiri. Itu gimana itu ceritanya? Ayo jawab. Nyungsep. Ayo jawab. Itu gimana ada pesta makan tahi itu? Kalau Anda nggak bisa, kalau Anda nggak bisa membantu, maka ini ajaran apa ini makan ee sendiri? Silakan Mbak jawab. Minta alamatnya Kak, saya kirim tai nih Kak. Barangkali mau mukbang Kak. Ayo jawab. Nyungsep. Bang Zuma, di mana ayatnya? Kok di mute? Yesaya 36:12. Yesaya 36:12. Saya minta alamatnya. Saya kirim tainya ini. Saya habis makan wagyu A5 loh.
Mukbang sana. Ayo kabur. 36 ayat 12 ayat 12. 36 ayat Adakah 12. Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini kepada Tuanku, dan bukankah kepada orang-orang yang duduk di tembok dan memakan tainya dan juga meminum cairan? Mana alamatnya? Saya kirim tai ini. Alamatnya Hampir mana, muntah Kak? saya dengar itu muntah, saya hampir dengar muntah hampir saya dengar. Itu kitab suci kok bikin muntah sih? Kenapa gitu Iya. ya? Aduh, parah ini. Saya belain enggak 7 hari nih biar bisa mukbang Anda. Jungsep. Minta alamatnya. Saya kirim bro. Langsung gosen. Bang Zuma, kamu kan punya otak. Orang-orang seperti tidak diberkati, orang-orang penjara kan dulu disiksa. Enggak, Bang. itu kitab suci kok bikin muntah gitu loh. Coba ayat itu dibaca di restoran gimana ya kira-kira ya? Coba. Sini aja. Udah muntah. Baca lagi, coba dibaca lagi. Sebelahnya. Dibaca lagi. Bisa baca lagi. Supaya muntah beneran gitu kan? Kan ini supaya udah nggak nanggung gitu loh. Tadi kan udah nanggung nih. Supaya langsung keluar gitu kan? Coba baca lagi dong. Dibaca ulang biar jelas. Iya. Itu kitab suci loh. Dengarkan ya, diam semua. Kita hormati, dengarkan itu kitabnya dibaca sekali lagi. Maka kota ini akan dikepung semua orang. Akan ada kelaparan. Enggak, yang makan Berarti tai kan- minum air kencing itu coba dibaca lagi itu. Kalau Dibaca perlu lagi. pakai toa, dibaca pakai toa di restoran dan itu keren itu. Iya, dibaca lagi dong. Kasih megapun. Aduh, kelaparan. Makanya di gereja nggak dikasih toa, karena kalau di gereja kasih toa pas baca ini tetangga sebelah lagi makan langsung komplain dia. Aduh, gimana nih Bang? Aku mau jelaskan, mereka putus-putus, mereka nyambung-nyambung. Apalagi Ya ini baca lagi 36 ya, saya 36 12. Baca lagi dong. Aduh, saya udah pengen keluar semua ini. Ayo dong, tolonglah. Supaya keluar semua ini, dan nanggung ya tadi kamu baca sekali aja. Baca lagi sekali loh. Supaya saya muntah sekali gitu kan. Sekalian saya keluar. Orang-orang penjara, orang apa itu? Enggak, Coba, bukan Abang, yang Bang, 36 ayat 36 ayat 12. Baca lagi. Gitu loh. Bang Baca Zuma, dulu. Bang Zuma, aku Baca ada dulu. urusan sama Mobe. Lah, baca dulu. Iya, dibaca dulu kok. Teman-teman muslim, tolong dikasihani teman kita ini. Udah malu dengan kitab suci. Jadi jangan. Iya. Silakan Pak, pertanyaan kedua silakan. Anggur adalah Yesus, Abang bilang anggur itu Yesus. Aduh, Abang. Udah kena pembatasan 10 menit ini. Udah kena pembatasan 10 menit. Udah Mbak, sekarang pertanyaan kedua silakan tentang apa tadi? Tentang profil. Ya udah yuk tanya lagi. Kitab. Udah Mbak, udah. Kamu belajar Udah, bahasa Mbak, Indonesia. Udah. Jangan lagi kotoran dibawa-bawa untuk dimakan. Udah. Sekarang giliran Anda bertanya. Jangan. Pertanyaan kedua tentang pedofil, silakan. Ada peringatan loh ya. Jangan bicara yang tadi itu ya. Ada peringatan. Tadi Anda sering kali menyebut Enggak rokok. Oke, aku tanya. Rokok, harus rokok. Tirmizi baca ya. Tirmizi. ya. Coba baca Tirmizi. Termisi berapa? Suruh baca itu original teksnya, suruh baca. Iya, dibaca original tag-nya coba. Ayo baca. Kalau nggak ada original tag-nya kita nggak mengakui. Iya, bukan hadis berarti. Permisi berapa Mbak? Tirmizi. Nomor Permisi berapa? tulis Ahmad menyuruh untuk Tirmizi. 67. Sebutin nomornya saya yang bacain. Sebutin nomornya saya yang bacain. 67. Oke, hadis riwayat Tirmizi nomor 67. Tuhan yang Maha Esa itu tidak mungkin dilahirkan lewat lubang kencing. Loh, kok gini? Salah berarti. Yang mana? Ya kencing unta kali ya diminum. Udah minum kencing unta nggak Bang Sugi? Nggak mau makan tai berarti mau dong kencing ke unta? Mau Ya. toh? Mau. Ini kan tadi udah dibahas Pak. Udah dibahas kan tadi. Jangan bawa ayat tai lagi dong. Nggak enak itu bawa ayat tai yang tadi itu jangan dibawa lagi Nggak enak. Joro itu tadi udah
Udah pada mau muntah itu. Soalnya gini Ustaz Ya, Sugi. itu Dia tuh kitab suci kok terinspirasi. bikin muntah itu gimana? Nanti saya Enggak, gini, bawakan. Oke. Bawa aja ya skill itu. Bikin muntah juga sih kencing unta. Oh, enggak, kencing muntah enggak bikin muntah, enggak. Ustadz Sugi gara-gara baca ayat joroknya Oh, berarti Oten abang tadi kena peringatan Ustadz Sugi. Nah, Aduh. Itu gini Mbak Kristus ya. Itu kok Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum ini? Tuhanmu sutradara film porno atau gimana itu? Mau tahu ayatnya? Bagi linknya Kak, link pemersatu bangsa itu Kak. Bagi linknya Tuhan jadi sutradara bokep. Iya, iya, mau saya tunjukkan ayatnya. Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu. Itu agamamu. Enggak, di dalam dua Itu bentar agamamu. kita baca ayatnya kita baca ya. Bentar, jangan kesurupan. Jangan kesurupan saya baca di dalam ini saya lepas headsetnya ya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan, beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel. Kalau suami Anda selingkuh, Anda mau dijadikan aktor pemain seks di tempat umum, Mbak? Tuh, jawab coba. Waduh, sadis itu. Aduh, Gimana itu? Aduh. Suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan aktor pemain seks. Anda mau enggak, Mbak? Itu Bagi ayat linknya Kak, link pemersatu aduh, bangsa ayat itu, Kak. apa itu? Aduh. Coba dibaca dulu, jangan kesurupan, dibaca. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 12. Ah, terguncang dia. Pak D sih pakai bacain stensilan di sini. Stensilan jangan dibaca Pak D. Daripada Malu bikin nanti ribet itu orang. Tak keluarkan orangnya. Iya, tak memang dia keluarkan. penghujat, Tos. Dia itu memang penghujat. Iya. Itu Tadi kan Tuhan, penghujat. Sedikit. itu Tuhan apa sutradara film Suara saya porno kedengaran sih? nggak? Kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Clear Bang, clear. Iya. Jadi yang kayak begini nggak usah terlalu berapi-api kita, kasihan. Iya, Saya lihat tadi kasihan. dia udah Iya. mungkin itu. Jadi kalau ditanya tentang hadis Tirmizi 67, ya kita jawab juga di dalam Yehezkiel 4 nomor 12. Istri itu kan ada perintah makan roti yang dibakar di atas tai kering. Itu gimana itu? Ya sementara hadis Tirmizi kan bisa kita jelaskan gitu. Betul. Nah, Iya. kalau dia membahas lagi tentang pedofil, kita masuk lagi tuh pembahasannya kita itu masuk ke kitabnya mereka bilangan 31 nomor 18. Di situ ada perintah mengambil gadis-gadis kecil, taf dalam bahasa Ibrani. Gadis-gadis kecil, anak-anak kecil yang masih perawan usia 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun untuk diambil, dijadikan sebagai teman hidup. Itu ada dalilnya di situ. Jadi perempuan kesurupan ular naga yang kayak begini tuh ya santai aja kita hadapi gitu. Ya santai ya teman-teman ya. Buat yang lainnya santai. Ini mau saya masukkan lagi nih. Si pesundang Ya, ini mau saya ya. masukkan lagi. Tolong yang lainnya ditahan. Oke, Iya, ditahan. Bang Suki, Dilanjut, sama saya Bang mau Zuma. maghrib dulu. Ditahan Vincent, Oke, ditahan. begitu Bang Zuma saja. Bang Zuma Iya, iya. saja ya, Mas Iya, iya. Vincent dan teman-teman yang lain Pak D, ditahan. mohon maaf, Ditahan mulut dulu. saya gatel kalau ngeliat orang kayak gitu. Maaf Pak D. Iya, Silakan. iya. Oke. Ya, Oke. anggap saja Tapi beliau gimana lahir aja? dari lubang belakang, jadi nggak usah terlalu serius. Ya, oke. Silakan Bang Zuma, silakan. Oke, tadi pertanyaannya tentang hadis Tirmizi ya Mbak ya? Ya Mbak. Kenapa tadi saya dikeluarkan Bang Pos? Kenapa si Iya, Kenapa? iya saya keluarkan daripada itu nanti banyak yang mutah nanti itu. Iya. Atau bagaimana? Saya kan jelaskan Bang Host. Enggak Iya, ada coba. dong Jelaskan. Iya, jelaskan. Itu dijawab oleh Bang Zuma. Iya, dijawab oleh Bang Zuma. Yang lainnya tak suruh diam. Abang yang keluarkan Ya. aku dari Iya, tak tutup dulu suara. Silakan, Bang Zuma. Udah, nggak usah Pelojotan. kesulitan lah biasanya. Jadi cerita hadis Tirmizi itu Mbak, itu terkait dengan adanya orang asing yang kemudian datang ke Madinah Enggak. gitu. Saya minta pertanggungjawaban host. Kenapa aku dikeluarkan? Seolah-olah aku yang lari.
Udah diam dulu kamu. Silakan, Udah, Bang Zuma. udah. Orang-orang Kristen itu berani kok. Tuhan aja dilawan, masa di Komal Islam takut? Nggak ada. Tadi diturun. dari aku dikeluarkan dari Ya forum. udah tak keluarin aja. Nggak ada orang Kristen itu penakut, nggak ada. Orang Kristen itu pemberani, Tuhannya aja mereka bunuh kok. Apalagi kami ini, orang Kristen itu pemberani, itulah penakut. Tuhan aja mereka bunuh, apalagi umat Islam. Jadi tidak ada yang mengatakan Kristen itu penakut. Anda diturunkan karena Anda ribut tadi gitu. Kalau Anda sudah tenang, napasnya sudah bisa teratur, dinaikkan lagi gitu loh, Mbak. Tuh, maksud saya itu begitu. Biar Roh Kudusnya itu damai dulu ya. Kalau sudah damai saya naikkan lagi. Ya. Nah, mungkin masih ada di bawah dia, Bang Zul. Iya, masih ada nih. Ya naikkan. Ya, jadi Kita mas lagi. jawaban saya Mulainya supaya tolong didengarkan. Iya. Oh iya. Bisa naik lagi nggak Mbaknya? Sebelum saya naik Ya, ke udah. gunung ini. Kenapa Bang Sugi nggak diturunkan? Oke, Kak. Hah? Tadi Udah, dia Mbak. marah-marah ke aku. Bang Diturunkan. Hos, kenapa aku Diturunkan dikeluarkan? kan? Ya supaya Komalnya nggak ribut gitu. Nah sekarang yang lain kan udah pada diam, kita aja berdua nih. Udah langsung ke Udahlah, intinya. Ayo Kan ke kita intinya. tinggal kita berdua. Untuk Ayo, membenarkan ke intinya. Islam, kataku, Iya, udah seolah ke aku yang intinya, lari. ke intinya, langsung ke intinya. Ini apa? Kalian hanya mau Udah ke agama intinya kalian saja, menang. ke intinya saja, jangan meletot-meletot Aku omongannya. takut. Makanya kamu keluarkan Langsung aku, ke turunkan intinya. aku dari debat Roh ini. Kudusnya masukin botol dulu biar nggak ngeromet aja. Tuh kan? Iya udah. Udah Mbak udah. Menghina Roh Kudus saja kamu. Udah. Untuk apa? Udah. Kamu menghina Roh Kudus? Ha? Roh Apa- Kudus untuk itu. apa kamu turunkan aku? Aduh. Untuk apa kamu turunkan aku seolah-olah aku yang lari. Untuk apa Bang Hos? Karena Ya Roh udah, Kudus saya itu naikkan dalam lagi bahasa gitu loh. Inggrisnya Saya itu naikkan hantu lagi suci. Ya, hantu Mbak, itu suci dari- dalam bahasa Inggris itu. Holy Bang Hos Ghost. itu mau turunkan Mbak, aku seolah-olah Mbak Kristus itu dari tadi memang diturunin, mereka mengeluarkan aku dari memang. debat ini. Tadi hostnya Hanya udah demi bilang Anda mbaknya itu tidak diturunin baik. supaya nggak ramai. Turunin dulu Ya. biar dijawab sama Hijuma Bang Jul. Nggak bisa jawab Oke. nanti, turunin dulu nanti Ya, berisik. biar jawab, Iya. setelah Iya. dijawab dia naikkan. Ya. Dah. Nanti kalau Oke, dia dijawab dinaikkan gimana? kita diam Oke. semua. Iya jadi gini loh Mbak ya, sebelum saya menjawab, jangan sampai saya ini tanduk saya keluar, nanti kumaki Mbak ini ya. Di dalam Markus 5 hanya orang yang kerasukan roh setan yang menyembah manusia. Jadi Anda diam. Nah, orang gila itu yang menyembah manusia menurut apa yang ada di dalam Markus 5. Jangan sampai Anda dianggap gila di sini, nggak mau berhenti bicara. Anda mau berdialog dengan saya, teman-teman saya sudah minta diam. Ya, mereka menghormati saya gitu ya, menghormati forum ini. Anda dikasih kesempatan bicara, naik kok malah bibir bawahnya juga ngomong. Jadi kita punya kuping itu sakit gitu loh. Ya, dua bibirnya ngomong semua, gimana mau kita dengar? Anda bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan orang pada saat itu kemudian yang datang ke Madinah, ya, dari kota Uraina kemudian meminum kencing onta dikarenakan beliau memerintahkan. Kenapa? Apa sebabnya? Ya itulah mujizat yang diberikan yang dipertontonkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Minumlah kalian susu dan air kencingnya. Ya, apa yang terjadi? Ternyata orang itu memang sembuh betul. Sama seperti ketika Anda yang hidup di Indonesia tiba-tiba ke Turki, situasi di sana dingin sekali. Ya maka Rasulullah memberikan resep itu kepada orang yang tidak sesuai dengan situasi, kondisi, udara, angin, cuaca yang ada di Madinah. Seperti itu. Lagian juga sekarang ilmuwan menemukan hasil daripada urin onta itu memang bisa benar-benar menyembuhkan penyakit seperti membunuh bibit kanker dan seterusnya. Itu ada faedahnya. Tapi yang Anda harus tahu, itu tidak diperintahkan kemudian kepada seluruh umat Islam untuk minum kencing onta. Ya, saya jawab secara umum aja. Lalu kemudian giliran saya bertanya kepada Mbak.
Di dalam kitabnya diterangkan, di dalam kitab Yehezkiel, makanlah roti itu, kalau di dalam terjemahan lama ya, dan hendaklah engkau makan roti itu dan membakar roti itu di hadapan mereka, ya, di atas tahi yang sudah keluar dari manusia. Jadi ini tahinya masih panas ini, masih hangat-hangatnya. Tahe yang keluar dari manusia itu diambil, lalu kemudian dijadikan wadah untuk membakar roti, lalu rotinya itu dimakan oleh Mbak. Itu gimana itu kedudukannya itu di dalam ajaran Mbak? Kenapa tidak diperhatikannya kayak begitu? Silakan naik. Saya yakin Yo, Anda silakan mendengarkan, naik. kan? Mendengarkan dia, masih ngintip-ngintip. Ntar saya carinya ya. Ayo penyembah manusia tadi siapa tuh naik penyembah manusia? Saya jambak ini, tolong Mas Duki mungkin ada tambahan atau Mas Vincent ada tambahan lagi? Lagi sholat katanya. Makanlah roti itu seperti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Gimana itu, Bang Zul? Ya, ngeri sekali itu. Saya. Masih hangat lagi. Mas Vincent tadi buka-buka kamera itu apa yang mau dibuka tadi? Dia udah kabur itu. Udah nggak sanggup ya naik. Aku kena peringatan. Nyungsep dia, nyungsep. Masya Allah, kok ada ya kayak begitu ya? Ya Allah. Pak Zul, tarik yang agak punya otak lah paling nggak, meskipun kalau nggak ada ilmu paling nggak ada otak lah yang ditarik ke atas. Iya ini masih ku cari-cari ini. Yang anu lah, yang pendeta jangan jemaat. Kita maunya begitu, tetapi apa boleh buat? Adanya cuma kroco-kroco doang nih. Dinda Vincent ini harus siapkan kontainer untuk kirim ke alamatnya teman kita tadi itu ya. Kotoran untuk pakai bakar roti. Allah. Tapi yang hangat-hangat katanya. Saya kasih spesial nanti. Itu katanya di bawah otaknya ada nih? Umi Dini ya? Ada kan Umi ini? Bentar ya. Nggak tahu Oh, ini teman-teman ada. Kumpulin orang yang nggak berak 7 hari Bang Zuma. Jadi betegelan kan itu keras Ini ada- banget kan itu. ada Dibakar jadi bagus. Ada satu alul bidat ini, hotel juga. Bisa nggak salah satunya yang turun di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya aja, gantian. Saya dibawa, saya nyimak. Aja Bang, saya sholat. Gurunda saya dibawa ya, Nanti Ustaz Tuki gantian ya. ya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini, assalamualaikum. Dinda Vincent tuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Akun baru aktif lagi nih, baru kena hukuman bang. Oh, bangkit dong, kayak Tuhannya Oten di hari ketiga. Iya, bangkit dari ketujuh ini. Mas, Awas disembah loh, Umi. Awas mana alul disembah. bidah tadi? Alul bidah tadi nih, mana tadi? Kabur lagi nih. Bisa berani cuma ngintip-ngintip doang. Ya, mana otennya nih, masuk oten? Siapa ini? Tolong yang lainnya ya, teman-teman di tap-tap. Jadi kalau misalnya ada teman-teman Kristen itu bawa hadis gitu ya. Teman Kristen itu harus betul-betul meyakini bahwasanya hadis itu ada di dalam kitab Sahih yang dijadikan sebagai panduan oleh umat Islam gitu ya, teman. Jadi jangan Anda permalukan diri Anda gitu.
Kalau misalnya Anda mengambil hadis di dalam Google atau di link-link, ya Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa data itu kemudian ada di dalam kitabnya umat Islam. Jadi jangan seperti Kiamat, jangan seperti Herdi, oh di dalam hadis sahih nomor sekian, tapi dia belum memastikan apakah di dalam kitab yang digunakan umat Islam itu betul-betul ada di situ. Karena itu akan lagi derajat agama saudara. Apabila orang seperti Herdi Kiamat itu mengatasnamakan Islam gitu. Mungkin di antara kalian teman-teman Kristen ketika mereka membawa data-data dari Google, mereka itu kalian anggap hebat, tapi bagi kami itu hanya lelucon gitu, semacam badut, ya. Kenapa? Karena cobalah bayangkan kalau misalnya Anda pegang Bible sekarang, ya kan? Terus kemudian kami melihat di dalam Google sebuah pernyataan-pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan Bible yang kalian pegang. Tapi kami ngotot gitu loh. Ngotot. Misalnya di dalam Galatia 2 nomor 8 di Google dituliskan bahwasanya Yesus berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Tapi ternyata di dalam Bible yang Anda pegang tidak begitu bunyinya. Sementara kami yang melihat di Google Galatia 2 bunyinya kayak begitu. Ya. Habis itu kami ngotot. Apa nggak jadi bulan-bulanan kalian itu? Apa nggak jadi lelucon? Ya, kami pasti akan kalian katakan sedeng karena kitab kalian yang kalian pegang itu tidak sesuai dengan bunyinya seperti itu. Apatah lagi kalau berbicara mengenai hadits, kalian tidak punya ilmu untuk membahas tentang ulumul hadits atau kaidah-kaidah pengabsahan hadits. Jadi kalian akan buktikan setiap saya bertemu dengan Herdi atau bertemu dengan Kiamat atau siapapun umat Islam yang bertemu dengan kedua orang ini, pasti mereka akan dipermalukan lewat hadits itu sendiri. Gitu. Sama seperti si Kiamat dibilang, situ dikatakan boleh menggauli binatang. Karena dia menggunakan terjemahan yang ada di dalam ternyata itu bukan menggauli tapi membawa binatang, bukan menggauli sesuai dengan original teksnya. Jadi ya tolonglah teman-teman ya, kalau mau membahas tentang Islam, Anda harus punya kitab yang sahih, kitabnya, kemudian gunakan Google supaya mudah kemudian Anda sajikan untuk memastikan bahwa ini Google itu dengan buku yang Anda pegang itu sama. Dan buku yang Anda pegang itu betul-betul kitab yang digunakan oleh umat Islam. Dan ingat, kitab yang digunakan oleh umat Islam itu di dalam pengkajian hadits itu adalah kitab gundul. Ya, sama seperti Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Ahlakul Karimah, Bulughul Maram dan seterusnya. Itu adalah hadis-hadis yang kemudian dikategorikan hadis sahih yang mana kitab orinya itu gundul dia, tidak ada tanda baca. Kalaupun ada itu versi yang baru yang sudah ada tanda bacanya gitu. Nah, kalau Anda sudah mampu kemudian membaca kitab seperti itu, bolehlah Anda membawa hadits. Sama seperti kami umat Islam, ketika kami membahas Bible Anda, justru kebalik, kami yang ngajarin kalian original teks. Gimana itu? Kan lucu kan? Nah, sementara kalau kalian membahas hadits, kami yang pegang original teks, kalian pegang terjemah. Kira-kira valid mana coba? Ayo. Valid kan yang original dari lah. aspek manapun kalian akan selalu dipermalukan. Iya, berbicara mengenai kitab kalian, kami bisa original teks, kalian hanya terjemah. Kalah kalian di situ. Apatah lagi berbicara mengenai kitabnya umat Islam. Oh, aduh, kalah lagi di sana. Jadi 2-0 gitu loh. Jadi percuma lah. Adalah lebih baik kalau sekarang itu kalian mendalami Bible gitu. Habis kalian mendalaminya dengan akal, barulah berdebat dengan kami. Nggak usah bawa-bawa hadits.
Tidak usah bawa Al-Quran, karena kalian akan malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya, karena tak ada ilmu tapi mau jualan gitu ya. Jadi kuasai Kagak produk laku jualan. Anda dulu baru promosi, biar tidak dipermalukan. Ya betul. Ya kuasai dulu baru jualan. Nanti ditertawakan sama adik saya Umidi ini, kan kesian. Lanjut yang lain. Ini saya mau mendaki sekarang ya. 30 menit Siap, Bang, baru siap, bisa siap. mengudara kembali teman-teman. Ini Oke, sudah masuk nanti kita ke- siap di sini kok. Kita akan siapkan. Iya, aku juga mau pamit, mau makan malam dulu. Oh, terima kasih Mbak Ya, Natalia makasih ya Masuk semuanya. lagi. Siap, Ya. siap. Umi Dini baru muncul, aku udah mau keluar. Makasih ya semuanya. Iya, ini. Ya udah nggak apa, ditunggu di sini lagi ya. Ini Kanat ya. Iya, makasih Umi. Ustadz Sugi, Bang Krio, semuanya. Bang Zuma, makasih semua. Assalamualaikum. Natali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.